wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Jumpa kembali di hari kedua sama masa ta'alum siswa madrasah kelas 5A min 2 Grobogan ya. Harapan Pak Ipul tentunya di rumah anak-anak senantiasa mendapatkan limpahan rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Dan jangan lupa ya, sarapan pagi. Karena apa, mau beraktivitas kita harus punya energi yang kuat supaya berpikir bisa cerdas dan akhirnya menjadi anak-anak yang hebat dari min 2 Grobogan. Oke, masih di suasana pandemi yang masih mewabah di negeri kita ya, anak tetap semangat. Dan pada hari ini ya, setelah anak-anak melaksanakan kegiatan pagi, mengawali kegiatan pagi dengan pembiasaan sehari-hari dengan pembacaan Asmaul Husna, sholat duha berjamaah ya kalau di sekolah. Tapi kalau di rumah silakan berjamaah dengan temannya 2 orang atau sendirian tidak apa-apa, tapi yang penting pembacaan Asmaul Husna tetap harus berjalan. Dan setelah kegiatan ini, pada hari kedua ini Pak Ipul akan menyampaikan tentang visi, misi, dan tujuan dari madrasah. Atas sebenarnya visi misi itu, baik kita simak sajian berikut ini. Baik anak-anak, berikut Pak Ipul sajikan tentang visi, misi, dan tujuan MI Negeri 2 Grobogan ya. Ini yang perlu anak-anak ketahui sebagai siswa-siswi min 2 Grobogan. Yang pertama visi ya. Perlu anak ketahui apa sih visi itu? Ya visi itu ya tidak ubahnya seperti impian, cita-cita, dan sebagainya, itu visi ya. Kemudian untuk mewujudkan visinya bagaimana? Nah, visi yang dicanangkan oleh madrasah itu yang bagaimana? Nah, terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, terampil, bertakwa, serta berakhlakul karimah. Nah, indikasinya apa? Ini juga harus ketahui indikator dari visi untuk mewujudkan visi itu. Nah, dinyatakan mimpinya dapat terwujud. Nah, buktinya apa? Nah, yang pertama, unggul dalam prestasi. Tentunya prestasi baik dalam akademik maupun dalam non akademik. Naik kelas 100% secara normatif. Kemudian yang kedua, untuk kelas 6 lulus USBN, UABD, UM 100% dengan nilai peningkatan rata-rata peserta didik dari 7,6 menjadi 8,1. Yang ketiga, lulus USBN 100% ya, dengan nilai rata-rata 70 ya. Kemudian yang keempat, minimal 75% output diterima di sekolah favorit. Jadi alumni min 2 Grobogan ini paling tidak 75% siswanya ketika melanjutkan itu bisa diterima di sekolah-sekolah favorit. Kemudian yang kelima, menjuarai dalam kompetisi atau lomba mapel ya di semua tingkatan, baik kecamatan maupun kabupaten, apalagi sampai provinsi gitu ya. Kemudian yang keenam, memperoleh juara lomba porseni dan mapsi baik tingkat kawadanan, kabupaten, dan provinsi. Nah, berikutnya dalam hal skill, keterampilan, diharapkan anak-anak atau siswa-siswi min 2 Grobogan ini terampil dalam bidang olahraga di semua cabang yang diperlombakan dalam porseni seperti bulu tangkis, tenis meja, atletik, dan lain-lain. Kemudian terampil dalam bidang kreativitas seni baca Al-Quran, seni musik rebana, nah ceng ya, dan seni kaligrafi. Selanjutnya terampil dalam mengoperasionalkan IT ya, tulisannya IT,
tetapi bacanya IT, ilmu dan teknologi. Jadi tidak boleh gaptek ya anak-anak ya. Berikutnya memiliki life skill dalam bidang kepramukaan. Jadi keterampilan hidup dalam bidang kepadaan itu harus mandiri ya, terampil dan sebagainya. Selanjutnya anak-anak bertakwa. Ini bertakwa lah. Bertakwanya yang bagaimana toh? Untuk peserta didik terbiasa menjalankan sholat berjamaah. Wah, ini ya. Kemudian yang kedua, hafal Asmaul Husna, tahlil dan surat-surat pendek ya, yang setiap hari dibaca di tiap pagi sebelum memulai pembelajaran. Asmaul Husna, kemudian setiap hari Jumat pagi kemudian tahlil, kemudian di tiap-tiap kelas ini sudah sebelum pelajaran dimulai, setelah berdoa membaca surat-surat pendek ya di juz amma tentunya. Berikutnya yang ketiga, mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Membaca Al-Qurannya tidak hanya dengan baik tapi harus dengan benar. Dengan baik misalkan suaranya bagus tetapi tidak benar dalam hal apa? Tajwidnya, makhorijul hurufnya ini juga harus benar ya. Jadi harus benar, tajwidnya harus dikuasai. Kemudian peserta didik terbiasa menjalankan sholat 5 waktu. Ayo anak-anak, siapa yang sholatnya bolong-bolong ya, ini harus diperhatikan, tidak boleh bolong ya. Sehari semalam berapa kali anak-anak? 5 kali ya, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Oke, peserta didik terbiasa bersedekah. Lah ini biasa bersedekah, kulino weweh ya, kulino weweh. Jadi kalau Pak Ipul punya istilah nyah nyoh. Oke, selanjutnya berakhlakul karimah ya, punya akhlak yang mulia, budi pekerti, sopan santun, toto kromo, unggah-ungguh dan sebagainya. Buktinya apa? Anak-anak terbiasa mengucapkan salam dan berjabat tangan dengan sesama warga madrasah. Yang kedua, terbiasa menghargai dan menghormati kepada orang tua, pada sesama dan semua warga madrasah, terlebih kepada bapak ibu guru dan orang tua. Ini harus dihormati ya. Kemudian yang ketiga, terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa, mau makan berdoa dulu ya, mendapatkan nikmat. Kemudian apa yang dibaca? Baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Gitu. Kesandung kakinya ya, ketutup innalillahi wa inna ilaihi rajiun, baca tarjih. Nah, ini adalah membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah. Selanjutnya anak-anak, yang kedua misinya. Misinya bagaimana? Jadi ketika punya cita-cita, punya impian, harus tahu caranya bagaimana mewujudkan cita-cita itu. Nah, itu yang disebut dengan misinya. Yang pertama, meningkatkan mutu proses pembelajaran yang inovatif, PAIKEM, dengan berbasis IT ya, dengan berbasis apa? IT. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap kreatif, jujur, disiplin, terampil dan rajin belajar. Nah, pengen pinter ya kudu sinau, pengen jadi dokter ya harus belajar, sekolah di kedokteran. Pengen jadi dokter kok sekolahnya di STM, yo saya nyambung. Jaga sambung ketemu kan dedes. Yang ketiga, meningkatkan kebiasaan pengamalan syariat Islam ya. Kemudian yang keempat, mengembangkan fitrah siswa agar menjadi muslim yang berakhlakul karimah. Selanjutnya anak-anak, kita harus ketahui juga tentang tujuan pembelajaran di Min 2 Gerobokan.
Tujuannya bagaimana? Ya, untuk yang pertama, rata-rata USBN mencapai nilai minimal 50 dan nilai UM 70 yang diperoleh dengan cara religius dan disiplin. Oh, gitu rantai kopek, nyontek. Enggak boleh. Dan yang kedua, lulusan madrasah mampu menghafal juz amma, asmaul husna, hafal surat-surat pilihan, tartil, membaca tahlil, dan terampil berpidato. Wah, jadi nanti alumni MI, metu MI ki kon mimin tahlilan ya harus iso anak-anak. Ya, ayo eh, Ridho, mimin tahlil ya, harus bisa gitu ya. Kemudian yang ketiga, madrasah berhasil menjadi juara dalam lomba akademik dan non akademik di tingkat kabupaten. Yang keempat, peserta didik memiliki kompetensi dan konsistensi dalam mengamalkan ajaran agama Islam dengan disiplin, sholat dengan benar, tertib dan khusyuk, gemar, fasih, dan tartil membaca Al-Quran, sadar beramal. Nah, itu tiap Jumat kita biasakan diri anak-anak untuk berinfak setelah melakukan kegiatan awal pagi dan berakhlak mulia, ya, duwe toto kromo, duwe unggah-ungguh, sopan satur, bagaimana bersikap dengan orang tua, begitu ya. Nah, apalagi orang Jawa kudu iso Jawa, ditimbali bapak ibu ya dalem, aja kok Abdul Rahim Nun, wah tidak boleh ya, nggak sopan namanya. Selanjutnya anak yang kelima, peserta didik memiliki kebiasaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, dan ini kita kembangkan di madrasah yang setiap pagi kita secara berjamaah melakukan mengerjakan sholat duha. Selanjutnya yang ke-6, terwujudnya perilaku dan budaya Islami di lingkungan madrasah yang religius, disiplin, dan peduli. Kemudian kedisiplinan datang ke madrasah 90%. Jadi jangan suka bolos. Dan yang ke-8, kegiatan pembelajaran 90% on time. Nah, on time gitu, tepat waktu, ala waktiha. Nah, kemudian yang ke-9, memiliki tim paskibra yang siap pakai, regu dan baru pramuka tergiat, tim rebana, tim dokter kecil, dan tim olahraga yang kompetitif, ya, yang berani bersaing dengan dilandasi nilai religius, jujur, disiplin, dan peduli. Selanjutnya yang ke-10, kesadaran lingkungan warga madrasah mencapai 90% dengan melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya pencemaran, pencegahan terhadap terjadinya kerusakan, dan upaya terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan ini lingkungan madrasah harus bersih, ya, tidak boleh banyak sampah berserakan. Kemudian yang ke-11, kesadaran infak dan sedekah warga madrasah serta kegiatan sosial. Nah, terima kasih anak-anak ya. Demikian tadi visi misi dari madrasah yang telah Pak Ibu sajikan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh anak-anak. Demikian tadi anak-anak telah Pak Ibu jabarkan tentang apa sih visi misi itu, apa itu namanya visi, apa namanya misi, dan apa tujuan madrasah, dan itu tentu harus anak-anak pahami dengan baik ya, sebagai tugas untuk anak-anak ya. Silakan nanti buat simpulan tentang apa yang dimaksud dengan visi, kemudian apa yang dimaksud dengan misi, dan sebutkan apa saja visi daripada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Grobogan. Dan jangan lupa
like, subscribe, dan tulis komen anak-anak di kolom komentar dengan hanya menyebut namanya saja, misalkan Abdul Rohim di channel YouTube Min2 Gerobogan. Harus loh. Oke, saya kira demikian anak-anak, jumpa kita pada hari ini. Tetap semangat, jangan pernah kendor untuk tetap menjaga kesehatan di era pandemi ini. Biasakan cuci tangan, makan yang banyak, minum vitamin yang cukup sehingga imun kita menjadi kuat. Oke, sampai jumpa di esok hari, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.